kan. Sehingga di sini akhirnya paling murah dan paling lengkap di seluruh Kabupaten Rembang. Dijamin karena sudah dibuktikan. Price juga. Dijaminnya harus highlight ya. Hampir Jawa seluruh atau? Indonesia sih, cuma yang belum tuh Irian saya. Irian belum? Berusaha untuk mencari. Kalau sudah cinta, sudah suka itu biasanya ada usaha. 5 juta jadi sekarang 15, kemudian yang kopi 20. Yang awalnya kopi dari 500 kilo, sekarang menjadi 5 ton. Luar biasa. Sehingga kamu dapat merawat usaha kamu dan mengembangkan sesuai pasar yang ada. Halo, selamat pagi apa siang ini Mbak ya? Pagi menjelang siang. Pagi kayaknya. menjelang siang. Pagi, Halo, Mbak selamat Ika. pagi Mbak Yeni. Pagi Mbak, gimana kabarnya? Sehat ya? Mbak Yeni juga sehat ya? Alhamdulillah. Di depan aku tadi baru masuk udah rame-rame. Ini ulang tahun yang kedua katanya ya Yes, Mbak? betul. Oke, luar biasa. Tadi ada pameran UMKM di depan, terus katanya ada 2.000 apa 200 tuh Mbak yang ikut pameran di ulang tahun kedua ini. Ada 200-an lebih ya UMKM yang ikut di pameran. Kita menamakannya Festival UMKM Kokoh. Oh, kenapa Jadi- kokoh? Karena memang kami berharap dengan adanya Rumah BUMN Rembang dan juga sinergi yang proaktif dari rekan-rekan UMKM ini, mereka menjadi UMKM yang berdaya saing, Oke. yang maju, punya transformasi bisnis yang baik, sehingga tentunya mereka menjadi UMKM yang kokoh. Dan tangguh ya? kalau Yang istilahnya. tangguh, Tangguh seperti di masa semen pandemi. Gresik, kokoh tak tertandingi maksudnya. Oke, relate ya. Nggak hanya semen Gresik yang kokoh dan tak tertandingi, tapi UMKM-nya di Rembang UMKM-nya juga, juga, harus seperti itu. betul. Dulu latar belakang dari rumah BUMN Rembang tuh apa sih Mbak? Kenapa kok ujuk-ujuk, oh kita bikin ini nih gitu. Ada nggak mungkin latar belakangnya gitu? Tentunya dalam pembuatan suatu program kita nggak pernah ujuk-ujuk ya, apalagi semen Gresik ya. Jadi memang semuanya itu berasal dan berawal dari pemetaan kami gitu ya. Mulai dari bahwa di Rembang ini punya banyak sekali potensi sebagai kota kreatif, sebagai kota fashion gitu ya. Dan stakeholder kami seperti komunitas UMKM dan milenial itu menjadi salah satu demografi yang terbesar di Rembang, gitu ya. Bahkan milenial sendiri kan di angka 40 something persen dari seluruh demografi. Kami melihat ini adalah potensi yang luar biasa untuk bisa dikelola gitu ya, untuk diberdayakan gitu. Karena Semen Gresik juga sebagai salah satu entitas yang memiliki area operasional di sini ingin memiliki engagement yang kuat dengan masyarakat. Dan katanya banyak banget yang sering kesini mulai dari milenial, Yes. UMKM yang curhat soal produknya gitu ya Mbak ya. Padahal dulu kalau teman-teman tahu sini ini sempat dibilang tempat angker gitu Mbak. Ketika mereka ketemu di sini nih, fasilitas yang diberikan dari rumah BUMN Rembang itu apa aja sih Mbak? Oke, jadi memang kami mendesain rumah BUMN Rembang ini tujuannya supaya stakeholder kita itu betah, terus dijadikan tempat yang representatif untuk mereka itu berdiskusi gitu ya, sebagai co-working space bersama gitu, sehingga memang secara interior dan desainnya juga kami buat yang kekinian, modern, yang membuat nyaman gitu kan. Selain itu juga fasilitasnya kita lengkapi seperti high speed internet itu kita ada di sini, lalu juga ada studio room, ada workshop room, ada tempat co-working space, kita menyediakan juga perlengkapan komputer segala macam, laptop yang speknya itu juga sudah sangat luar biasa gitu ya, bisa dipakai untuk teman-teman kreatif membuat video dan lain sebagainya. Juga ada coffee shop di belakang, ada outdoor facility dan lain sebagainya. Dan yang terpenting ini yang highlightnya, semua fasilitas itu bisa dikunjungi oleh masyarakat, inklusif dan tanpa biaya alias gratis. Gratis ya? Gratis. Menariknya sini juga
ruangan ini setiap harinya dijadikan sebagai display ini ya, oleh-oleh. Iya. Yang sampai dikenal sebagai toko oleh-oleh termurah di Rembang. Yes. Ingin toko oleh-oleh lain yang sudah lama gitu. Kenapa bisa murah tuh Mbak? Betul. Jadi memang kami melihat salah satu positioning atau competitive advantage yang dimiliki oleh RB Rembang adalah bagaimana kami sangat supportive dalam mendukung penjualan produk UMKM secara langsung di sini gitu ya. Kenapa? Karena memang UMKM itu hasil akhir dari proses mereka belajar dan pendampingan kami selama ini apa sih? Yaitu either or not mereka bisa jualan kan. Jualan. Gitu. Dan dengan adanya ruang display ini dan potensi penjualan langsung ke pembeli itu menjadikan kami berfokus pada penjualan produk UMKM. Selama 2 tahun beroperasi, alhamdulillah kita sudah mencatat transaksi di 1,97 miliar rupiah gitu ya, sehingga setiap tahun kami mencapai angka minimal 1M seperti itu. Dan memang kami paling murah. Kenapa? Karena di sini itu tanpa handling fee dari Rumah BUMN Rembang gitu. Dan kami selalu menekankan bahwa di sini adalah proses belajar, sehingga kalau proses belajar ya harus ada di bare minimum, nggak boleh nih harganya mahal-mahal gitu. Yang penting untung, yang marginnya juga menguntungkan buat mereka gitu kan. Sehingga di sini akhirnya paling murah dan paling lengkap di seluruh Kabupaten Rembang. Dijamin karena sudah dibuktikan. Fresh juga. Dijaminnya harus highlight ya. Oh, ya. Dijamin Fresh murah juga. Betul. Jadi harapannya Semen Gresik berkembang, UMKM berkembang, komunitas berkembang, sehingga harapannya semuanya menjadi ekosistem yang baik untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Rembang tentunya. Halo sahabat Indonesia, kalau tadi saya sudah dengan yang punya rumah, dengan Mbak Yeni. Kalau sekarang saya bersama dengan salah satu UMKM yang bergabung dengan Rumah BUMN Rembang. Beliau ini salah satu UMKM yang cukup sukses dan inspiratif juga ya untuk kita ulas. Ada Pak Hadi Winarko dari Batik Tulis Lasem Gunung Kendil. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Nah, kalau bicara soal Rumah BUMN Rembang nih Pak, kenapa jenengan dan juga Batik Tulis Lasem Gunung Kendil ini mau ikut gabung? Ya karena memang dari Rumah BUMN itu program-programnya sangat bagus Mbak, sangat membantu buat UMKM di Rembang ya khususnya. Jadi harapan kita ya kita lebih maju, lebih bisa berkembang lagi dengan bergabung di Rumah BUMN Rembang. Kalau usaha batiknya ini sudah sejak kapan Pak? Sejak tahun 2010. 2010? Dari 12 tahun ya. Ini usaha turunan gitu, turun-temurun? Enggak, bukan. Jadi memang awalnya saya tuh fokusnya ke desain, desain motif. Jadi setelah 2 tahun saya berusaha produksi sendiri, tapi awal 2 tahun awal pertama itu masih mendesain, Mbak, mendesain motif. Jadi 2 tahun pertama, setelah 2 tahun baru memproduksi baju, batik kain. Terus 2 tahun berikutnya baru baju ke arah fashion. Jadi mengembangkan produk jadi kain menjadi baju. Ada Mas Widya Wijaya dari Keries Snack. Yeah, bener Keries ya Mas ya ngomongnya? Ya, dari Keries Snack. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang Mbak. Manggilnya Mas Widya? Ya, panggil Mas Widya. Nah Mas, Keries Snack ini apa sih kok agak susah sih ya? Keries, bukan Kries gitu. Ya. Gimana? Ini sebenarnya apa? dulu itu awalnya kita mencari nama itu, saya inginnya nama-nama yang praktis. Gitu. Jadi dulu tuh saya yang terbayang pertama kali itu kriuk. Oh iya, kriuk. Tapi alhamdulillah kok saya sadar ini saya harus mencari dulu. Kalau kriuk itu kan kayaknya nama familiar banget ya. Harus mencari di Haki ya? Haki. Sudah belum gitu? Sudah ada atau belum. Kemudian saya cari-cari di Google. Waktu itu saya belum tahu websitenya Haki itu apa. Saya cari di Google, ketemu websitenya Haki, kemudian ternyata di situ ada fitur untuk mencari nama-nama yang sudah terdaftar Haki. Nah, akhirnya saya masukkan keyword kriuk gitu, ternyata banyak gitu. Sudah banyak yang sudah hanya banyak satu sekali, ya? betul. Ya, kriuk apa, ada yang kriuk-kriuk atau kriuk apa. Kalau kriuk tok gitu kan nggak boleh karena sudah banyak. Iya, itu benar. termasuk nama generik kan gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi nama apa ya. Oh ternyata ada lagi nama yang sebenarnya menggambarkan kerenyahan. Misalnya kriuk, cuman kurang familiar. Akhirnya mungkin di beberapa daerah nama itu sering disebut, tapi di daerah lain tidak. Nah, ini nama itu adalah Keries.
Saya tadi ada satu lagi UMKM yang luar biasa yang ada di Kabupaten Rembang yang juga bergabung dengan Rumah BUMN Rembang. Namanya adalah ada 2 brand. Jadi beliau punya 2 brand, namanya Orselo Kopi dan juga Nikisaki brand. Orselo ini adalah bisnis repacking kopi yang per bulan tuh ada sekitar 500 kg kopi terjual, luar biasa banget. Ada juga Nikisaki brand yang menjual cemilan kacang dan juga pangsit bikinan emak-emak yang ada di sekitar rumah beliau. Nah, pemiliknya ini ada di samping saya, namanya Mas Roni. Halo, selamat siang Mas Roni. Sehat ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Bener ya Mas, jenengan punya 2 brand sekaligus, namanya adalah Orselo Kopi dan Nikisaki. Iya. Kenapa itu kok satu usaha punya 2 brand? Luar biasa banget Pertama gitu. itu pertama niku cemilan, Mbak. Cemilan bergabung di UKM. Saya melihat kondisi teman-teman itu miris itu dalam segi omset yang dulu. Kalau teman-teman dalam segi produk itu bagus, produknya bagus, cuma kurang pemasarannya dulu itu kurang. Jadi kita demi teman-teman berkembang, demi teman-temanku kopi berkembang. Terus apa caranya aku ikut bantu dengan cara kita melakukan kerjasama, tetapi saya mempunyai nama sendiri. Yang Orselo Oh itu ya, paling enggak teman UKM itu terbantu dalam segi penjualan, jumlahnya 500 kilo itu. Target ke depan apa nih Pak untuk usahanya jenengan? Ya target ke depan sih ini Mbak, pameran ke luar negeri lah misalnya. Jadi, kalau kemarin baru barangnya, semoga besok sama ya, barangnya juga. Pengennya sih kita bisa pameran ke luar negeri atau pameran lebih ini ke kota-kota besar, karena selama pandemi ini kan masih belum ya. Jadi ya itu harapan, target saya penjualan juga harus lebih meningkat lagi. Oke, dan termasuk ketika besok ada pameran di Tongtong Festival itu harapannya bisa membuka untuk pasar ekspor lebih banyak lagi ya Pak? Iya, betul. Ada nggak tips gitu dari Mas Yudya, ide kreatif untuk memulai bisnis UMKM itu harus diawali dari apa gitu? Kalau menurut saya pertama ya, itu awali dari kesenangan dulu. Oh, apa yang disukai? Apa yang disukai. Setelah kita suka, akhirnya kita kan berusaha untuk mencari ya. Kalau sudah cinta, sudah suka itu biasanya ada usaha. Jadi kalau bisa dibilang dari 2017 sekarang 2022 terus berkembang ya Mas, yang omsetnya tadi awalnya cuma berapa juta, sekarang udah 5 juta puluhan. baunya ini. 5 juta jadi sekarang 15, kemudian yang kopi 20. Yang awalnya kopi dari 500 kilo sekarang menjadi 5 ton. Luar biasa sekali. Jadi pesannya adalah dimulai dari hobi kamu, karena kalau udah hobi pasti akan disukai, nanti akan ada sistem ATM nih, amati, tiru, dan modifikasi. Dan kalau misal udah hobi pasti akan terus dirawat dan usahanya akan semakin berkembang gitu katanya Mas Roni. Berarti Mas Roni ini hobinya adalah ngopi. Saya bisa simpulkan. Rata-rata penjualannya kemana aja Pak? Wilayah hampir Jawa seluruh atau? Indonesia sih, cuma yang belum tuh Irian saya. Irian belum?